Ini adalah wanita paling galak yang saya lihat. Pakai tongkat tusuk hiu, pakai tangan buka kelapa, makan keong hidup. Wanita luar biasa, tapi ia lebih kejam, berani menangkap hewan laut. Namanya Anna. Saat sadar, ia sudah di tepi laut. Dari kejauhan lihat John menariknya pelan. Tubuhnya tertusuk kulit kerang berdarah. Anna berteriak minta bantuan, tidak ada orang. Hanya dirinya yang bisa menolong. Kulit kerang akhirnya bisa dilepas. John tidak punya tenaga. Panasnya udara, ia butuh air untuk diminum. Anna ke hutan dapat sebuah kelapa. Ia buka kelapa dengan sekuat tenaganya. Saat kembali John sudah tidak bernafas. Hanya tinggal John sendirian di sini. Ia masuk ke dalam hutan sendiri. Melihat apa ada orang lain. Melihat ada sebuah kantong yang sudah tertinggal lama. Saat buka kotak, tersisa Coca-Cola 20 tahun lebih. Di dalam tas ada mainan elektronik dan boneka. Sudah rusak. Untungnya di dalam kotak ada sisa korek api. Setidaknya bisa buat api, bisa membakar makanan. Saat turun hujan, ia terbungkus kain. Di bawah pohon bermalaman. Esok harinya, di tepi laut ada banyak ikan. Ia mengambilnya untuk dimakan. Salah satu ikan terluka, menjadi perhatiannya. Hatinya penasaran. Hewan lautnya di sini aneh. Selanjutnya, ia masuk ke dalam hutan dan lihat tulisan. Apa semua orang di sini akan mati? Memutuskan harapan orang, ia kembali. Tubuh John sudah bau. Diletakkan di sana juga tidak berguna. Anna mengali lubang, menguburnya dan menutup dengan daun. Malam tiba, ia bakar dan makan ikan. Walaupun tidak ada rasa. Esok harinya, ia kaget dan sadar. Tubuh temannya kemarin dihancurkan oleh sesuatu. Digigit, berantakan. Anna penasaran dan mulai panik. Ia membuat sebuah tongkat. Lalu, di laut ia melihat sebuah koper. Dan tempat minum, ia juga ke dalam. Melihat apa ada barang lain. Melihat gambaran menyeramkan. Di dasar laut ada sebuah lubang. Bisa menyerap masuk ke dalam. Ia bergegas kembali ke tepi laut. Buka koper. Hanya ada pakaian. Bisa mengurangi gigitan semut. Sebuah pesawat lewat. Anna mengambil sinyal darurat, dan diarahkan ke atas. Tapi pesawat tidak melihat sinyal dan jatuh ke laut. Terlihat sebuah bayangan hitam. Dari bentuknya pasti bukan manusia. Ia bergegas berlari, berusaha mencari tempat persembunyian. Di kegelapan terdengar suara menyeramkan. Untungnya tidak ditemukan. Pagi harinya makhluk aneh sudah tidak ada. Anna bawa koper untuk menyelamatkan diri. Berharap bisa pergi dari pulau. Tapi ia terlalu berat jadi tidak terangkat. Malam harinya, ia masuk ke dalam lubang pohon. Hewan aneh itu datang, mengeluarkan suara aneh. Esok paginya, ia keluar dari lubang pohon. Ia yakin kalau seperti ini terus pasti akan ketangkap. Ia harus beraksi. Hewan aneh itu tidak akan muncul di pagi hari. Ada waktu untuk dia menyiapkan semuanya. Ia membuang ikan ke dalam laut. Kemudian menangkap hiu. Bukan untuk dimakan, tapi digantung untuk memancing hewan aneh itu. Ia bersembunyi, ingin lihat bentuk hewan itu. Tanpa sengaja ia tertidur. Saat ia sadar, sudah hilang. Esok harinya dia sendiri. Ia menarik tubuh. Hanya tersisa setengah tubuh. Melihat tubuh itu, tidak mau disia-siakan, ia gantung lagi. Malam harinya ia mengumpat dan lihat. Kali ini terlihat jelas bentuknya. Terlihat hewan aneh yang besar, mengambil tubuh setengah yang tergantung. Bawa ke laut. Tiba-tiba ada sebuah kaki besar di depan matanya. Ia kaget dan tutup mulut, agar tidak mengeluarkan suara. Untungnya hewan aneh itu hanya lewat. Untuk menyelamatkannya, ia naik ke atas pohon kelapa, membuat sebuah ranjang. Malam harinya hewan itu datang lagi. Anna diam-diam terbaring di atas. Tapi tiba-tiba, talinya lepas dan jatuh di samping makhluk itu. Ia bergegas lari. Makhluk itu masuk ke laut dan mengejarnya. Saat sudah terkejar, Anna menggunakan tongkat menusuknya. Anna terbang dipukul oleh makhluk itu. Saat ia bangun, ia lihat makhluk itu sudah tidak ada. Ia kembali ke dalam hutan, bersembunyi di atas pohon. Esok harinya, di atas laut ada sebuah kapal. Saat berenang ke sana, ternyata pacarnya dan Andi
Mereka sudah berhari-hari di tengah laut. Ana membakar ikan dan memberikan Coca-Cola 82 tahun untuk mereka. Ia menjelaskan di sini ada makhluk pemakan manusia. Untuk meminta mereka segera pergi. Baru saja mereka tiba. Tidak mungkin. Tidak percaya dengan perkataannya. Hanya menatapnya heran. Tidak berdaya. Ana menyiapkan barang dan pergi sendiri. Keduanya sadar. Saya mau pergi, tidak peduli. Tidak peduli, tidak. Berhenti. Andi pukul Ana dengan dayung. Ia diikat di bawah pohon. Saat keduanya berbicara, ada suara terdengar dari laut. Pacarnya bawa api ke arah makhluk. Melempar ke arahnya. Tapi makhluk tidak pergi, mereka pun kabur. Hanya tinggal Andi diarahkan ke tengah laut. Mereka berdua menyiapkan koper. Menyiapkan ikan bakar dan naik ke kapal karet. Mengira makhluk tidak akan muncul. Tapi ternyata kali ini, saat pacarnya sedang mendayung, muncul makhluk itu dari dalam laut. Melihat pacarnya hampir ditarik ke laut, ia menutup perahu karet. Berpikir bisa menghindari darinya. Tapi makhluk dari bawah perahu karet merobet dan buat lubang besar. Masuk ke dalam. Dengan cepat, pacarnya ambil senjata dan tembak. Makhluk itu pergi. Tapi makhluk itu darang lagi. Menarik Ana ke bawah laut. Di dalam 40 meter dasar laut, ia mengeluarkan pisau. Dan menusuk ke makhluk itu. Makhluk itu melepas tangan. Dan tubuhnya menjadi lemah. Berbalik arah ke pacarnya. Bawa dia ke dasar laut. Melihat gambaran itu, ia kembali berenang ke pulau. Ia hanya bisa hidup bersama makhluk itu. Ia mulai merakit berbagai jenis senjata. Menulis di buku mengenai masalahnya di pulau. Berharap orang yang datang bisa membaca. Makhluk itu dikelilingi api. Makhluk itu mulai dikepung. Ana mengambil tongkat. Datang menusuk badan makhluk. Dengan tangannya pukul dia sampai terbang. Ia dengan rasa sakit bersiap pegang tongkat. Dan mulai menusuknya lagi. Ia pun dipukul lagi. Sambil lari sambil menusuk makhluk itu. Akhirnya sudah tidak kuat. Untuk memastikan agar tidak hidup, ia menusuk di kepalanya. Apa Ana bisa pergi dari pulau? Di dalam film tidak dijelaskan. Tapi dari asap itu, mungkin bisa dapat sinyal bantuan. Kalau Ana tidak menyelamatkan sendiri, percaya kemampuannya, harus diciptakan sebuah makhluk aneh. Pertanyaan terakhir, kalau kamu sendirian di pulau, hanya bisa membawa satu barang apa yang akan dibawa? Saya adalah John. Jangan lupa like dan ikuti saya.